Teknologi ini telah menjadi fondasi penting dalam era digital, mendukung efisiensi, fleksibilitas, dan inovasi di berbagai sektor. Hari ini kita akan memahami apa itu cloud computing, operasi yang dapat dilakukan dengan cloud computing, cara kerja cloud computing, virtualisasi dalam cloud computing, arsitektur cloud computing, jenis-jenis layanan dari cloud computing, model deployment, hingga keuntungan dan tantangan yang dihadapi dari cloud computing itu sendiri. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke materinya, yaitu apa itu cloud computing. Cloud computing berarti menyimpan dan mengakses data serta program pada server jarak jauh yang dihosting di internet, bukan pada hard drive komputer atau server lokal. Nah, operasi ini dapat dilakukan dengan cloud computing. Operasi-operasi yang dapat dilakukan dengan cloud computing itu adalah penyimpanan, pencadangan, dan pemulihan data. Selanjutnya adalah penyediaan perangkat lunak sesuai dengan permintaan dan pengembangan aplikasi dan layanan baru. Selanjutnya ada streaming video dan audio juga. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara kerja cloud computing. Ini dari segi infrastruktur itu bergantung pada server remote networks. Terus cloud computing itu juga on demand access, dia akses layanan sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya untuk types of services-nya, dia meningkatkan efisiensi dari penyimpanan data tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai apa itu virtualisasi dalam cloud computing. Jadi virtualisasi dalam cloud computing ini adalah teknologi perangkat lunak yang memungkinkan isolasi logis sumber daya fisik seperti RAM, CPU, dan penyimpanan yang digunakan dalam lingkungan cloud. Nah, teknologi ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya secara optimal dan efisien, mendukung prinsip cloud seperti skalabilitas dan fleksibilitas. Selanjutnya untuk arsitektur cloud computing ini ada dari front end, ini berupa perangkat pengguna seperti fat client dan thin client untuk mengakses layanan cloud. Selanjutnya untuk back-end platforms, ini terdiri dari server dan penyimpanan data. Selanjutnya untuk cloud-based delivery, ini menggunakan jaringan seperti internet, intranet, atau intercloud untuk mendistribusikan layanan. Seperti bisa dilihat di diagram ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis layanan dari cloud computing. Nah, jenis-jenis layanan dari cloud computing itu ada infrastructure as a service, memberikan fleksibilitas dan kontrol penuh terhadap infrastruktur. Terus reducing expenses of hardware, dia mengurangi biaya hardware dengan penyewaan sumber daya sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya scalability of resources, mendukung skalabilitas untuk memenuhi kebutuhan bisnis yang dinamis. Selanjutnya yang kedua adalah platform as a service. Dia simplifying the development, menyederhanakan proses pengembangan aplikasi. Selanjutnya enhancing efficiency and proficiency, productivity.
dia meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selanjutnya adalah automation of scaling, memungkinkan otomasi scaling untuk aplikasi. Selanjutnya software as a service, collaboration, accessibility dengan aplikasi berbasis cloud. Selanjutnya otomatisasi pembaruan perangkat lunak tanpa intervensi manual. Efisiensi biaya karena pengguna membayar hanya sesuai dengan penggunaan. Selanjutnya adalah model deployment cloud computing. Nah, di sini model deployment cloud computing ini ada private deployment model yang digunakan oleh satu organisasi untuk keamanan dan kustomisasi lebih baik. Selanjutnya ada public deployment model. Ini dengan aksesibilitas luas melalui prinsip pay as you use. Selanjutnya hybrid deployment model, kombinasi cloud, private, dan public untuk memungkinkan integrasi data dan aplikasi secara lancar antara kedua lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai karakteristik utama dari cloud computing. Ada scalability, yaitu sumber daya yang dapat ditingkatkan atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada reliability, memberikan akses stabil dan minim gangguan. Selanjutnya ada physical security, data yang disimpan dengan keamanan tingkat tinggi di pusat data. Selanjutnya cost efficiency, mengurangi investasi awal dengan model pembayaran berdasarkan penggunaan. Selanjutnya saya akan menyebutkan perusahaan-perusahaan penyedia cloud computing yang sudah terkenal. Ada Amazon Web Service, Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform. Nah, di antara ketiga ini itu pastinya berbeda-beda fungsinya. Nah, selanjutnya di sini ada kelebihan dan kekurangan dari cloud computing. Untuk kelebihannya ada efisiensi biaya, fleksibilitas, dan skalabilitas. Selanjutnya untuk kekurangannya itu bergantung pada koneksi internet, lalu potensi downtime dan tantangan keamanan. Nah, ini juga bisa dilihat ada cost efficiency, flexibility, scalability, collaboration and accessibility, automation and updates. Untuk disadvantages-nya ada security concern, data reliability, dependency on internet, low cost, complexity. Lalu untuk penggunaannya itu ada pada scalable infrastructure, efficiency application development, data analytics, streamlined software access. Nah, itu semua adalah kegunaan dari cloud computing. Virtualisasi dalam cloud computing telah menjadi solusi inovatif yang mendukung pertumbuhan dan efisiensi organisasi di berbagai sektor. Dengan memahami teknologi ini, kita dapat memanfaatkan keunggulannya, mengelola tantangan, dan menciptakan masa depan digital yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.